Halo rekan-rekan seprofesi dan teman-teman yang tertarik dalam dunia audit. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan berbicara tentang ISA 230 yang bertemakan tentang dokumentasi audit. Mungkin kalau kita berbicara tentang audit, mostly dari kita itu berfokus pada audit planning, audit field, dan audit reporting. Namun ada satu hal yang sangat penting dan fundamental yang seringkali kita lupakan, yaitu berbicara tentang bagaimana kita mendokumentasikan audit trail yang kita lakukan mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporan. Dokumentasi audit bukan hanya berisi rekam jejak yang kita lakukan dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporan, namun juga berisikan tentang bukti-bukti yang dikumpulkan selama audit lapangan. Dan di dalamnya juga berisi apa yang dilakukan oleh auditor sehubungan dengan bukti-bukti yang dikumpulkan tersebut. Ada satu pakar yang berpendapat tentang demikian. Audit is documentation. No documentation means that no audit. Hal ini menekankan bahwasan pentingnya dokumentasi dalam serangkaian proses audit yang kita lakukan. Untuk mengetahui lebih lanjut, segera kita saksikan video berikut ini. Namun sebelum itu, pastikan teman-teman jangan lupa like, share, subscribe, tetap berikan komentar Anda. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan saya Erlinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait SA 230 tentang dokumentasi audit. Nah, untuk ruang lingkup SA 230 ini adalah untuk mengatur tanggung jawab auditor dalam menyusun dokumentasi audit untuk keperluan audit atas laporan keuangan. Nah, kemudian untuk tanggal efektif SA 230 ini itu 1 Januari 2013 untuk perusahaan emiten dan 1 Januari 2014 untuk perusahaan selain emiten. Nah, lalu apa sih tujuan dari dokumentasi audit ini? Nah, yang pertama itu memberikan bukti sebagai dasar bagi auditor untuk menarik suatu kesimpulan. Nah, kemudian yang kedua itu memberikan bukti bahwa audit telah direncanakan sesuai dengan standar audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selain itu, dokumentasi audit ini juga dapat membantu auditor dalam beberapa hal. Yang pertama itu merencanakan dan melaksanakan audit yang mana pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan. Kemudian mengarahkan dan mensupervisi proses audit. Nah, kemudian itu menyimpan catatan atas hal-hal yang signifikan yang berkelanjutan untuk audit di masa yang akan datang. Selanjutnya menelaah dan menginspeksi pengendalian mutu. Dan yang terakhir dilaksanakannya inspeksi eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku. Nah, dalam hal ini, auditor itu harus menyusun dokumentasi audit itu secara memadai, sehingga auditor yang tidak memiliki keterkaitan sebelumnya dengan proses ini itu paham bagaimana sifat, saat, dan luas prosedur audit yang telah dilaksanakan, serta bagaimana kepatuhannya terhadap standar yang berlaku. Kemudian, hasil prosedur audit yang dilaksanakan dan bukti yang diperoleh. Nah, selanjutnya itu yang terakhir adalah hal signifikan yang timbul selama proses audit, kesimpulan yang ditarik, dan pertimbangan profesional yang dibuat untuk mencapai kesimpulan tersebut. Nah, kemudian dalam mendokumentasikan sifat, saat, dan luas prosedur audit yang dilaksanakan, auditor itu harus mencantumkan beberapa hal. Yang pertama adalah karakteristik yang diidentifikasi. Kemudian, siapa yang melaksanakan pekerjaan audit tersebut, dan tanggal pekerjaan tersebut diselesaikan. Nah, dan yang terakhir adalah siapa yang menelaah pekerjaan audit tersebut, serta tanggal dan luas penelaahan yang dilakukan. Nah, kemudian auditor itu harus mendokumentasikan pembahasan atas hal signifikan dengan manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, serta pihak lain, termasuk di sini itu sifat dari hal-hal signifikan tersebut. Nah, kemudian serta kapan dan dengan siapa pembahasan tersebut dilakukan. Kemudian apabila auditor itu tidak menemukan informasi yang mendukung atas hal-hal signifikan tersebut, auditor itu harus mendokumentasikan pendekatan yang digunakan untuk mengatasi ketidakkonsistenan tersebut. Nah, apabila dalam kondisi tertentu auditor itu merasa harus melakukan penyimpangan dari standar audit yang berlaku, auditor itu harus mendokumentasikan bagaimana prosedur alternatif yang dilakukan, serta alasan mengapa dilakukan penyimpangan tersebut. Nah, kemudian dalam penyusunannya, auditor itu harus menyusun dokumentasi audit itu dalam sebuah folder, serta melengkapi segala proses administrasi yang diperlukan secara tepat waktu setelah tanggal laporan audit.
Nah, kemudian setelah penyusunan folder audit final selesai dilakukan, auditor itu nggak boleh menghapus atau membuang dokumentasi apapun sebelum masa penyimpanan yang disyaratkan berakhir. Nah, kemudian apabila dalam kondisi tertentu auditor itu menganggap perlu untuk memodifikasi dokumentasi audit, auditor itu harus mendokumentasikan alasan spesifik auditor mengapa harus melakukan perubahan tersebut. Nah, selanjutnya kapan dan siapa yang melakukan perubahan dan menelaah perubahan tersebut. Baiklah, sekian sedikit sharing saya mengenai SA230 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih.